Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang saya hormati tuan rumah, Ibu siapa? Ibu Iyet, sekeluarga besar. Semoga Allah memberkahi ibu dan keluarga selalu. Dan juga keluarga besar pengajian rutin jamaah keluarga besar Muarobasa, pengajian bulanan ya Bunda ya. Alhamdulillah saya diminta untuk mengisi kajian pada siang hari ini, dan tema atau judul pengajian yang akan saya bawakan yakni yang berjudul Tasmiyatul Maulud. Apa itu? Yakni memberi nama kepada anak. Tujuan kita memberi nama itu adalah agar kita mengenali sesuatu, ya kan? Benda itu dia diberikan nama agar benda itu kita ketahui, oh ini namanya ini, oh itu namanya itu, sehingga kita akan mengenalinya sesuatu tersebut ya. Maka di dalam pemberian nama ini dalam Islam itu juga diatur oleh agama kita, yang berbeda tentunya dengan orang-orang di luar kita, terutama di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kebiasaan daripada orang-orang jahiliyah. Namun barangkali sebagian kita masih sangat disayangkan, barangkali mungkin karena belum tahu ya, belum tahu bagaimana cara memberi nama anak yang baik dan seterusnya itu, sehingga kebanyakan juga keliru dalam memberi nama anak itu. Bahkan mungkin kelirunya fatal, bahkan sangat fatal atau salah sekali dalam memberi nama anak itu. Oleh karenanya mungkin dalam waktu yang ringkas ini saya akan menyampaikan ada beberapa poin yang berkaitan dengan permasalahan ini. Mudah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah kapan waktu memberikan nama kepada anak tersebut, ya. Para ulama mengatakan yang pertama, waktu yang pertama itu adalah ketika hari kelahiran anak itu, yakni hari pertamanya. Dalilnya adalah ada sebuah hadis Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida liyal lailata gulamun fasammaituhu bi ismi abi Ibrahim. Dari Anas bin Malik, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, telah dilahirkan untukku semalam. Yakni kalau bahasa kita tuh malam tadi. Yakni seorang anak untukku. Yakni seorang anak laki-laki. Maka aku beri nama dia dengan nama bapakku, yakni Ibrahim. Ibrahim itu adalah bapaknya Nabi, yakni maksudnya dari Abdullah terus ke atas sampai ke Ibrahim. Jadi dengan dalil ini para ulama seperti Imam An-Nawawi, mereka mengatakan bahwa ini adalah dasar kita boleh memberi nama anak kita itu pada hari pertama. Yang kedua, ini kita memberi nama anak itu yakni dengan nama Nabi, ya. Kemudian yang kedua, memberi nama pada hari yang ketujuh, ya. Kalau tadi apa? Hari pertama. Hadisnya adalah an Samurah bin Jundub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tusbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Dari Samurah bin Jundub,
sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Disembelih untuknya kambing pada hari ke-7, dicukur rambutnya, dan diberi nama dia pada hari itu. Ini hadisnya juga sahih. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ahmad, dan lain-lain. Nah ini jadi dalil yang kedua, yakni boleh memberi nama anak itu pada hari yang ke-7. Tapi ada ulama yang berpendapat dalil hari yang pertama tadi bahkan hadisnya itu lebih kuat gitu. Yang kedua, nama-nama yang dicintai dan disukai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Dari Ibnu Umar dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya nama-nama kamu yang paling dicintai Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, siapa ibunda? Abdullah dan Abdurrahman. Jadi kalau ada orang yang namanya Abdullah, Abdurrahman, itu adalah nama yang paling dicintai oleh Allah. Ini hadisnya riwayat Muslim. Ada ibunda yang suaminya Abdullah namanya. Yang namanya Abdurrahman ada? Anaknya ada? Anak ibunda ada yang namanya Abdullah? Ada? Oh, Masya Allah ya. Ini persaksian Nabi ini. Nabi mengatakan nama-nama yang paling dicintai oleh Allah itu Abdullah wa Abdurrahman. Jadi ini menunjukkan mulianya nama Abdullah ini. Termasuk juga mungkin nama-nama yang lain. Abdurrahman, Abdurrahim, itu Abdul Hakim. Nah, nama yang disandarkan kepada Allah. Nanti ada kaidahnya itu bagaimana menyandarkan nama itu ke Allah, baik nama orang ataupun nama tempat. Ya. Yang kedua, yang termasuk nama-nama yang dicintai itu yang pertama ya. Jadi nama-nama yang diambil dari nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hakim, dan seterusnya. Yang kedua, nama-nama yang dicintai dan disukai itu nama-nama para nabi dan rasul. Ini hadisnya riwayat Muslim juga dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim wassolihina qablahum. Artinya sesungguhnya mereka biasa menamakan anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi mereka dan orang-orang yang soleh. Waalaikumsalam. Masuk. Salam. Saya ulangi ya. Sesungguhnya kata Nabi, mereka biasa menamakan anak-anak mereka itu dengan nama nabi-nabi mereka dan orang-orang yang soleh sebelum mereka. Tadi kita sudah sebut ya, yakni beliau menamakan anak beliau siapa? Ibrahim, Ibrahim ya kan. Jadi beliau memberi nama anak beliau dengan nama Ibrahim, ini nama nabi, ini bapak dia. Itu. Nah, Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat, namakanlah yakni nama anakmu itu dengan namaku, yakni Muhammad. Oleh karenanya nama-nama Nabi bunda tahu ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Su'aib, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ayub, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, ya kan, Yahya, Isa, Zulkifli, Muhammad. Nah, kita bisa memilih nama-nama itu. Kemudian yang ketiga, nama yang dicintai Allah dan Rasulnya itu adalah pertama, nama-nama yang menunjukkan bahwa manusia adalah hamba Allah. Tadi kita udah jelaskan ya. Yakni penghambaan kepada Allah itu. Makanya tadi seperti apa? Abdullah, Abdurrahman, dan yang terusnya.
Yang kedua apa? Nama-nama para nabi dan rasul. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang mulia, yang paling tinggi di hadapan Allah. Kemudian atau nama-nama yang bagus maknanya menurut syariat. Bukan nama-nama yang diharamkan atau dimakruhkan oleh syariat. Nah, ini nanti akan kita bahas ya pada poin-poin berikutnya. Kalau kita lihat ya masalah pemberian nama ini ibunda sekalian, itu maka kita akan dapati pertama bahwa Nabi SAW itu beliau sangat mementingkan sekali ya dan memperhatikan betul-betul masalah memberi nama kepada sesuatu. Baik itu kepada nama orang, ya, baik itu kepada suku, atau kepada tempat, nama kota, nama negeri, bahkan nama gunung, nama hewan, ya kan, dan seterusnya. Sampai-sampai kalau kita baca hadisnya itu ya ibunda sekalian, beliau selalu bertanya, siapa namamu, siapa nama bapakmu, siapa anakmu, apa nama kabilahmu, apa nama tempat ini, apa nama gunung ini, begitu seterusnya. Nah, ini menunjukkan nama itu sangat ini sekali dalam Islam, perhatian dari Nabi. Beda dengan kita sekarang, kita berkata apalah arti sebuah nama. Enggak. Nama itu kalau telah itu apa tadi? Doa. Jadi jangan dianggap bermudah-mudah gitu. Yang kedua, Nabi SAW memberi nama sesuatu itu sesuai dengan zatnya. Ya nama manusia, ya nama manusia gitu. Tidak diberi nama hewan misalnya. Nanti ada contohnya itu ya. Apa ada Ustaz? Iya ada, nanti kita bahas. Yang ketiga, Nabi SAW itu kalau dia memberi nama, dia memberi nama bagus sekali maknanya tuh. Ya. Tapi juga tidak terlalu tinggi, tidak juga merendahkan gitu. Karena nanti akan kita bahas ada nama itu yang terlalu berlebihan, terlalu tinggi, nanti kita bahas ya. Contohnya itu Nabi memberi nama itu Sahal. Yang pakai sin, ha besar ya, lam, Sahal. Apa itu artinya? Artinya itu mudah. Jadi diharapkan segala urusannya, ini dunia akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Pernah suatu ketika pada waktu perjanjian Hudaybiyah, orang sahabat Nabi dengan orang-orang kafir pada saat itu, orang musyrikin Mekah, yang jadi juru bicaranya orang kafir itu namanya Suhail bin Amr. Ketika Suhail datang mengadakan perjanjian, Nabi SAW berkata kepada dia, yakni mendoakan Suhail. Apa kata beliau? Sahulalakum min amrikum. Yakni semoga mudah bagi kamu urusan ini. Nah, yang kau urus ini, yang kau jadi wakilnya itu. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 2371. Nah, bagaimana Nabi SAW yakni menumbuhkan harapan terhadap seseorang yang namanya punya arti dan makna yang bagus sekali. Apa tadi? Sahal itu mudah, kemudahan. Padahal dia ini orang kafir. Tapi karena Nabi tahu bahwa Sahal itu artinya mudah, Nabi berkata semoga urusan ini, yakni perjanjian antara orang Islam dengan kafir Mekah pada saat itu, yakni jadi mudah. Kenapa? Orang yang jadi wakilnya orang kafir itu namanya mudah tadi. Padahal dia orang kafir gitu. Nah lihat Nabi tadi sangat memperhatikan. Padahal dia orang kafir, namanya bagus, mudah. Nah bagaimana lagi seorang muslim itu? Ya, bagaimana Nabi ngasih nama seorang sahabat tuh namanya Salman. Tahu ibunda Salman Al-Farisi? Ada pernah ibunda dengar nama sahabat? Dari Al-Farisi itu dari mana ibunda? Dari Parsi. Parsi itu sekarang Iran. Persia. Nah, dia mencari hidayah sampai masuk ke, pernah cari agama ini. Sampai beliau tuh ke Madinah. Dikasih nama oleh Salman. Apa itu Salman? Artinya selamat. Salman itu sama kayak itu. Assalamualaikum, salim, aslam, taslim itu semakna semua. Yakni selamat, sejahtera. Nabi memberikan
para sahabat itu nama. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada yang nyatet ya. Hebat ya ingatannya ya. Saya anjurin nih Ibunda nih sebagai intermezzo ya. Kalau Ibunda pengajian, coba bawa buku. Bawa buku dicatat. Jadi ilmu itu benar-benar nambah. Kenapa? Kita nih kalau pengajian kan kita bukan Imam Syafi'i yang ingatnya nggak lepas-lepas. Maka saya nganjurin Ibunda pengajian di mana saja, apalagi di masjid. Coba bawa Ibunda beli buku bener kayak sekolah dulu gitu. Beli buku tebal, catat nih pengajian Ustadz ini, judulnya ini, catat poin-poinnya. Nanti kalau ada yang mau ditanya atau apa, nanti bisa diulang di rumah. Insya Allah pahalanya lebih besar. Ini dapat pahala. Ini mendengar nih, Mak. Tapi dengan menulis, kata para ulama tuh, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena kalau mendengar itu kadang masuk kanan, nah, itu masih mending ada tersaring. Tapi kalau masuk kanan keluar kanan, itu intermezzo aja Ibunda ya. Yang ketiga, nama-nama yang diharamkan dan dibenci, yang dimakruhkan. Nah, jadi pembahasan ini ada dua bagian. Bagian yang pertama, nama-nama yang haram. Ini haram ya. Para ulama telah sepakat ijma haramnya setiap nama yang disembah selain Allah. Jadi ngasih nama orang itu misalnya Abdul Masih, yakni hambanya Al-Masih. Abdul Ali, hambanya Ali. Abdul Hasan, Abdul Hussein nggak boleh. Itu hambanya si Hasan, hambanya Hussein. Yang boleh tadi apa? Abdullah, yakni hamba Allah. Nggak boleh kita ngasih nama, yakni hamba kepada makhluk. Itu ya. Abdul Rasul, hamba Rasul, nggak boleh. Abdul Nabi, hamba Nabi, dan seterusnya. Abdul Syamsi, Abdul Ka'bah, dan seterusnya. Jadi dari nama-nama yang berhala-berhala yang disembah selain Allah. Yang kedua, memberi nama dengan nama-nama Allah. Itu nggak boleh. Jadi orang dikasih nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, boleh? Gak boleh. Harus dia, itu. Makanya kalau ada nama tempat, itu misalnya tuh Masjid Ar-Rahman tuh gak boleh. Harusnya Baitur. Nah, itu baru benar. Ada beberapa masjid di Bengkulu ini sudah saya tegur. Bahkan saya ada beberapa ustadz yang sudah ngasih tahu itu salah itu. Nama Masjid Ar-Rahman. Itu ada kaidahnya, ada adabnya memberi sesuatu nama itu dengan berbagai nama Allah. Kalau nama orang, dia harus dikasih nama Abdu di depannya. Kalau nama tempat, harus dikasih nama di depannya Baitu. Kalau jalan misalnya? Iya juga begitu, gak boleh. Nama jalannya apa gitu, ya. Jadi memberi nama Allah itu gak boleh ya, ini haram ya. Yang ketiga, memberi nama dengan nama-nama berhala. Ibunda, memberi nama-nama berhala. Ini banyak yang kita nggak tahu nih. Yakni berhala itu apa? Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kalau orang di sana, di Arab dulu ada nama Al-Lata, Uzza, yakni nama-nama berhala yang kalau kita di Indonesia apa misalnya? Wisnu. Itu nama berhala. Makanya Tauku Wisnu itu dia nggak mau lagi dia dipakai Wisnu itu. Kenapa? Karena dia pakai kunyah sekarang. Ada pembahasannya kunyah. Karena dia tahu, udah belajar, itu nama berhalanya orang siapa? Orang Hindu. Wisnu, Indra. Ada suaminya Indra. Maaf ya. Itu sebenarnya bukan nama. Itu nama berhala. Dewa Indra. Sri. Ya, Rahma. Iya itu nama-nama dari. Pokoknya nama-nama berhala lah. Nama-nama berhala. Apa sebut lagi? Iya. Brahma, Siwa. Nama-nama berhala itu. Jadi itu nggak boleh nama ini. Bima apa? Arjuna ya kan? Banyak. Kalau itu nama-nama yang ya kalau itu disembah
Kalau jadi disembah, Ini kan cuma sebutan aja, Ustaz. hah? Cuma panggilan aja. Enggak, kalau itu nama-nama ada kaedahnya Bunda. Nanti ada kita masuk yakni nama-nama orang kafir. Nanti kita bahas itu. Ada orang pakai nama orang kafir karena senang dengan pemain bola, padahal pemain bola itu orang kafir. Ini sebaiknya dihindari. Taruhlah misalnya nggak sampai dia haram, tapi setidaknya dia makruh. Kenapa nama orang kafir dipakai? Nanti ada pembahasannya. Nama-nama khusus mereka yang mereka miliki kan? Ya, paham sampai sini ya? Nah, nanti kita ada soal jawabnya nanti insya Allah ya. Nah, jadi itu tadi bahwa nama-nama yang terlarang itu bahkan katakan para ulama itu dihindari, bahkan ada yang menjadi haram itu yakni memberi nama anak, yakni namanya apa? Nama-nama diambil dari nama berhala. Saya yakin kita memberi nama itu mungkin orang tua dulu tuh bukan karena dia mau itu, enggak, tapi hanya karena tidak tahu. Iya kan? Karena nggak tahu, jadi dulu belum tahu ilmunya, nggak tahu pokoknya Indra aja, nama orang Indra, pokoknya ikut aja lah. Padahal kita nggak tahu, tanya lagi ya nih dari mana asal nama itu ya kan? Nama-nama berhala. Keempat, memberi nama dengan nama-nama syaitan. Nah, sudah jelas ya. Nah, mungkin kita ya, misalnya kinzab atau kinzib gitu kan, dan seterusnya nama-nama syaitan. Kemudian memberi nama atau julukan raja di raja, ini berlebihan ya kan. Sultannya sultan ya. Padahal raja di raja itu siapa? Raja di raja itu siapa? Allah. Ada juga bilang maha. Iya. Iya, ya. Ada yang manggil guru semua guru. Ya, nanti kita bahas ya. Jadi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya serendah-rendah nama di sisi Allah seorang yang bernama raja di raja. Ya. Rajulun tusamma malikul al-mulk amlaki, ya. Malikul amlaki, la malika illallah azza wa jalla. Orang yang buruk namanya, rendah-rendah nama itu raja di raja. Padahal nggak ada raja di raja itu kecuali siapa? Allah azza jalla wa ala. Ya. Jadi sultannya para hakim, hakimnya para hakim, kodinya pada raja di raja. Kemudian yang bagian yang kedua, nama-nama yang tidak disukai yang patut ditinggal itu dengan nanti, yakni pertama memberi nama dengan nama-nama yang artinya menunjukkan kepada doa dan maksiat, seperti kasih nama zolim misalnya, ya. Atau memberi nama dengan nama anak itu dengan nama-nama hewan. Di daerah tertentu ada kasih nama tuh bagong. Iya, bagong. Bagong itu apa? Iya. Bab 1, iya kan? Iya, B2 ya. Atau bab 1 ya. Bagong ya kan? Ada kasih nama pengki. Tahu pengki, Bunda? Ya, apa? Tempat serok sampah itu lah. Pengki kan? Nah. Kenapa kalau kasih nama anak pengki ya? Pertama kali benda yang saya lihat pengki itu ya udah kasih nama itu. Ya Allah ya kan. Yang ketiga memberi nama anak dengan nama merangsang. Nah, ini kita udah tahu lah ya, nggak usah kasih contohnya. Yang keempat memberi nama dengan nama-nama Fir'aun, orang-orang yang durhaka, sombong ya kan. Nggak boleh, itu haram. Fir'aun, Qarun, Hammam dan lain-lainnya. Yang kelima, masuk kesalahan juga memberi nama itu anak itu dengan nama-nama malaikat. Itu nggak boleh. Karena nama malaikat tuh itu ya nama malaikat, bukan nama manusia. Jibril, Mikail, Israfil. Kecuali kalau memang nama bisa dipakai untuk nama manusia. Ada nama sahabat tuh namanya Malik. Nah, itu boleh karena ada memang di zaman Nabi ada nama orangnya Malik.
Tapi kalau nama-nama yang tidak ini kan rekomendasi yang nggak ada nama di zaman itu, nama malaikat ya. Atau juga yang keenam, memberi nama anak dengan nama-nama surat-surat Al-Quran. Nah, itu nggak tepat. Kenapa? Itu nama-nama surat di Al-Quran. Walaupun nama surat di Al-Quran, apa misalnya Yasin, Hamim, Furqan, itu sebenarnya kurang tepat. Ya. Itu kurang tepat. Yang ketujuh, memberi nama anak dengan akhiran atau lafaz din. Samsuddin, Komarudin. Kenapa Ustaz? Ya karena itu dulu kan terlalu berlebihan. Apa Samsuddin itu Ibunda? Sam itu matahari. Din itu apa? Benar nggak dia nama cahaya agama? Karena sebenarnya yang pakai nama din atau Allah itu sebenarnya bukan nama, itu gelar. Kayak Samsuddin. Samsuddin itu gelarnya ulama seperti Imam Al-Ghazali. Yakni dia tuh cahaya agama. Bener nggak anak ini jadi? Iya, itu ini kan kita bukan mau menyalahin nama orang, bukan ya? Kan udah kita bahas ya. Paham nggak maksud saya? Nah, kita nggak mau karena tadi udah tahu, mungkin pertama orang itu orang tuanya nggak tahu kasih nama. Niatnya baik. Ini kita bicara nama, ya ini sebenarnya yang pakai nama din atau Islam atau Allah itu sebenarnya bukan nama tapi gelar. Paham nggak Ibunda? Beda antara nama dengan gelar. Kayak Saifullah. Itu sebenarnya benar dia pedangnya Allah. Makanya orang sering tertawa, namu Saifullah maling ayam, ya kan? Mana pedang Allahnya? Misalnya ini, saya bukan ini. Jadi Saifullah itu yakni dia dapat gelar, yakni siapa itu? Khalid bin Walid. Dia menjadi panglima Islam itu kalau perang selalu menang, nggak pernah kalah. Jadi oleh Rasulullah dikasih gelar ya, ini Saifullah atau Saiful Islam. Atau Komarudin. Komar itu bulan, din agama. Benar nggak? Itu sebenarnya itu gelar. Ini tidak, ini termasuk yang dilarang karena itu adalah lafaz yang besar ya. Ya ini ya siapapun lah ya, pokoknya apapun, pokoknya kalau yang selama pakai din, pakai pakai Islam, nah itu sebenarnya bukan gelar. Termasuk perempuan misalnya khairun nisa. Tahu ya khairun nisa Ibunda? Apa itu khairun nisa? Benar nggak sebaik-baik perempuan? Itu kan doa. Nah, tunggu dulu. Itu bukan doa. Itu penetapan. Khairun nisa itu siapa? Khadijah, Hafsah, siapa lagi? Aisyah, Maryam dan seterusnya. Ya ini sebaik-baik wanita. Makanya orang kadang Indonesia kok melawan orang tua. Nah, jadi sebenarnya itu bukan nama Ibunda. Walaupun niat kita mau mendoakan kan, tapi itu sebenarnya bukan nama. Itu adalah gelar. Ya ini sebaik-baik wanita. Apalagi orang Muhyiddin. Muhyiddin itu apa? Orang menghidupkan agama. Bagaimana dia bisa menghidupkan agama? Dan seterusnya. Tentu kalau kita mau kasih contoh banyak sekali ya. Dan ini kita bukan mau menyalahkan orang, enggak. Ini namanya kita ngaji. Kemudian memberi nama dengan lafaz yang tersusun-susun. Ahmad, Muhammad, Muhammad, Ahmad gitu. Sebenarnya Muhammad saja atau Ahmad saja. Kemudian yang ke-9, memberi nama dengan nama-nama yang arti dan lafaznya tidak disukai oleh hati. Istimewa itu kalau menyalahi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Imam At-Tabari, tidak patut memberi nama dengan nama yang buruk maknanya dan dengan nama yang menetapkan kesucian dirinya. Itu nggak boleh. Ini hadisnya tadi Bunda. Makanya nggak boleh memberi nama khairun nisa itu tadi. Ya, ini nggak boleh memberi nama yang menetapkan kesucian di diri. Bahkan ada hadis riwayat Imam Muslim dari Samurah bin Jundub, dia berkata Rasulullah SAW
telah melarang kami memberi nama kepada budak-budak kami dengan 4 buah nama. Apa itu? Aflah, yang menang. Kedua, Robah, yang beruntung. Ketiga, Yasar, yang mudah. Yang keempat, Nafi, yang bermanfaat. Nah, jangan dikasih nama seperti itu. Ya. Kenapa nggak boleh diberi nama seperti itu? Karena kalau ada orang bertanya misalnya, apakah misalnya orang dikasih nama Khoir, ya kan? Apakah di situ ada Khoir? Khoir itu apa? Kebaikan. Nah, kalau Khoirnya lagi tidak ada, tentu orang, oh di sini tidak ada kebaikan. Itu maknanya seperti itu. Jadi kalau dikasih nama Khoir, ada Khoir tidak di situ? Oh, tidak ada kebaikan di sini. Berarti tidak ada kebaikan, berarti dia keburukan. Bisa memahaminya, Ibunda? Nah, jadi makanya oleh Nabi SAW itu dilarang, yakni orang dikasih nama Mufli, Mubarak, orang yang diberkahi, orang yang menang, Khair, kebaikan. Dikhawatirkan tadi apa? Saat dia ditanya, adakah di sini kebaikan? Adakah di sini yang menang? Adakah di sini yang diberkahi? Ketika tidak ada, maka dikatakan tidak ada. Yang keempat, mengganti nama. Nah, mengganti nama ini, Bunda sekalian, di dalam Islam, entah itu karena buruknya nama itu, seperti nama-nama yang haram tadi, ya, atau karena memang nama yang makruh, yang tidak disukai, yang dibenci, maka demi kemaslahatan, maka dia ganti, itu lebih baik. Ya, kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi, banyak sekali hadis yang menjelaskan Nabi SAW mengganti nama-nama orang yang buruk itu, nama-nama yang buruk itu. Salah satunya hadis yang pertama, yakni dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengganti nama, yakni Asyiyah. Apa tuh Asyiyah? Ini pakai ain, pakai sod, ya, bukan pakai alif sama sin. Beda antara Asiyah dengan Asyiyah. Nah, kalau Asyiyah itu artinya perempuan yang maksiat. Nah, lalu beliau berkata kepada budak tadi, perempuan tadi itu, sekarang namamu itu Jamilah, bukan lagi Asyiyah tadi, ya. Yakni Jamilah itu apa? Cantik. Bagus. Nah, jadi nama yang jelek tadi, yang perempuan yang maksiat tadi diganti oleh. Jadi sunnahnya kalau nama yang buruk itu, yakni diganti. Ada lagi misalnya dari Usama Al-Khadri, sesungguhnya ada laki-laki yang bernama Asrom, ya. Sod, ya. Ro, mim, ya. Asrom. Dia bersama rombongan orang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada laki, siapa nama kau? Nama saya Asrom. Bahkan sebenarnya nama kau ini Zur'ah. Yakni maksud Nabi, nama kau nggak Asrom lagi, diganti oleh Nabi namanya Asrom. Ini riwayat Abu Daud. Asrom itu apa artinya, Ibunda? Yakni terpotong, yang terpotong. Sedangkan Zur'ah itu artinya tumbuh. Jadi nama diganti oleh nama yang terpotong, oleh Nabi diganti jadi yang tumbuh. Berarti menunjukkan bahwa nama dia buruk. Ada lagi hadis yang ketiga dari Sa'id bin Musayyab, dari bapaknya yaitu Musayyab bin Hazan. Dia berkata, sesungguhnya bapaknya yakni Hazan datang kepada Nabi SAW. Lalu beliau SAW bertanya, siapa nama bapakmu? Dia menjawab, nama saya Hazan. Ya, kata Nabi SAW, sekarang nama engkau kuganti jadi Sahal. Jawab Hazan, enggak, aku enggak mau merubahnya. Yakni mengganti nama yang sudah dikasih oleh bapakku. Ya, maka berkatalah dia, apa kata beliau? Sesudah itu maka senantiasa khuzunah ada pada keluarga kami. Apa itu artinya? Ini hadis riwayat Bukhari, ya. Hazan itu, ya, artinya tanah yang keras, Ibunda. Sedangkan Sahal tadi apa? Tanah yang lembut. Nah, jadi maksud dari Hazan itu biasanya kepada akhlak, adab. Karena dia nggak mau namanya dirubah oleh ganti tadi,
akhirnya jadi adalah khuzunah tadi, yakni akhlaknya orang itu seperti itu, yakni keras dan kasar. Nah, ini menunjukkan bahwa memang nama itu bisa menjadi doa tadi. Jadi memang betul-betul lah dia memberi pengaruh yang besar ya kepada seseorang yang memberi nama itu. Banyak sekali kalau kita mau baca hadis-hadis di mana Nabi SAW merubah nama-nama ya dari yang buruk, yang kurang bagus menjadi baik. Nah Ustadz, bagaimana kita sekarang, Ibunda? Kalau ada nama kita yang sudah kita ngaji namanya ternyata namanya nama berhala misalnya kan? Ya kalau dia bisa dia ganti. Tapi kalau kita sekarang kan susah, kalau mau surat ya kan, STTB atau apa, ya setidaknya dia tidak mau lagi dipanggil dengan nama itu tadi. Ya karena saya sudah tahu arti nama saya buruk, jelek, nama berhala atau nama orang maksiat atau nama sejenis lah ya. Tolong jangan panggil saya lagi nama, tolong ya gitu. Bisa saja dia. Tapi kalau secara administrasi mungkin tetap seperti itu karena tentu akan menyusahkan dia, maka dia tetaplah seperti itu. Ini paham Pak sampai sini ya? Jangan gara-gara ngaji bakal lo jadi susah jadinya. Tentu akan jadi problem ke anaknya ya kan? Jadi ijazah kok nama beda nih, nama ijazah SMP dengan ijazah SMA-nya. Itu. Ya rubah itu. Jadi satu huruf aja kadang jadi masalah. Jadi makanya saya bilang tadi, tentu kalau merubahnya secara administrasi tentu akan sulit. Setidaknya dia merubahnya dengan apa? Setidaknya dia merubahnya dengan panggilannya gitu tadi. Kemudian yang kelima, Ibunda, bab pemberi nama ini adalah memberi nama kepada anak itu adalah haknya bapak. Hak siapa? Hak bapak anak itu. Kan ibu sebenarnya juga dia boleh aja memberikan usulan, tapi yang berhak memberi nama itu siapa? Bapak. Kenapa? Para ulama mengatakan karena dia nanti akan dipanggil dengan nama bapaknya. Kayak saya nih, Amri bin Zainal. Saya nama ibu saya Dalima. Saya nggak dipanggil bin Dalima, enggak. Nanti kita di akhirat ibunda dipanggil nama ibunda dengan bapak ibunda. Ibunda namanya siapa? Hah? Alena. Bapak? Lena binti Rabaini. Nah, nanti kita itu alasan para ulama. Makanya yang berhak memberi nama itu adalah suami atau bapaknya. Nah, ibu boleh juga, hanya dia mengusulkan. Yang keenam, ada namanya ibunda itu, selain nama itu ada namanya kunyah. Apa itu? Kunyah itu artinya setiap panggilan atau nama yang dibulai baik dalam sebutan panggilan atau tulisan dengan abu atau ummu. Abu misalnya kayak saya Abu Torik, istri saya Ummu Torik, itu namanya kunyah. Apa? Kunyah. Nah, ini berkunyah ini itu sunnah Nabi SAW, tapi ini sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sebenarnya ibunda, kita Indonesia ini dulu tuh sudah pakai kunyah itu. Tapi bukan kitonyo, tapi orang lain yang bikin kunyah tuh. Kayak saya dulu waktu kecil, nama papa saya itu tidak dikenal warga, nama mama saya tidak dikenal. Yang dikenal siapa? Anaknya, misalnya Bapak Amri. Paham ibunda? Itu siapa? Bapaknya Amri. Itu sebenarnya kunyah dalam Islam tuh. Mak Amri ya kan? Ingat gak gitu kecil-kecil dulu kan? Mungkin sampai sekarang kan? Orang tidak tahu nama bapak itu, nama yang ditahu anaknya ya kan? Nah itu sebenarnya dalam Islam namanya kunyah. Cuman dia pakai abu, pakai ummu atau umi. Itu sunnah. Itu. Nah caranya bagaimana Ustadz? Ini sebenarnya kemuliaan bagi kunyah itu ya. Jadi sebenarnya kunyah ini luas sekali ya. Pertama, kalau kita bahas, perhatikan ibunda. Boleh seseorang itu berkunyah walaupun dia belum menikah. Jadi gak harus menikah, gak harus sudah punya
anak. Walaupun dia belum nikah, walaupun dia belum punya anak, dia boleh dikasih kunyah itu. Seperti Anas bin Malik itu dikasih nama kunyah oleh Nabi, padahal dia masih anak-anak kan. Dia kan yang bantu-bantu Nabi. Ada dikasih nama apa? Abu Hamzah. Abu Hamzah. Ada lagi yang namanya Abdurrahman. Dia dikasih kunyah oleh Nabi Abu Hurairah. Tahu nggak Hurairah itu apa ibunda? Kucing. Bapaknya kucing. Karena apa? Karena Abu Hurairah itu dia pencinta kucing. Jadi boleh saja dia memberi nama Abu Hurairah. Jadi bapak dia suka nama aslinya itu Abdurrahman. Bahkan ada seorang sahabat tidak dikenal nama aslinya Abu Bakar. Siapa nama asli Abu Bakar ibunda? Abdullah bin Abi Kuhafa, nama aslinya. Tapi dia lebih dikenal dengan kunyahnya, yakni Abu Bakar. Itu, ya. Yang ketiga, boleh seseorang itu, ya, berkunyah dengan yang bukan dengan namanya boleh. Tadi sudah kita jelaskan ya, kayak Abu Bakar. Dia nggak ada nama anaknya Bakar, nggak ada. Tapi dia berkunyah dengan Abu Bakar. Keempat, boleh mengasih kunyah kepada anak yang kecil. Nah, boleh saja. Itu Nabi SAW pernah cerita Anas bin Malik ya. Nabi SAW orang yang paling baik akhlaknya. Dan Anas bilang, aku ini ada saudara laki-laki yang dipanggil atau dikunyah dengan Abu Umair, dan dia sudah disapih, yakni nggak nyusuin lagi. Kalau beliau Nabi SAW datang yakni ke rumah Anas, dia berkata kepada anak itu, ya Aba Umair, apa yang sedang dilakukan Nughair? Yakni Nughair itu nama burung yang jadi peliharaannya Abu Umair itu. Jadi anak kecil pun dia bisa diberikan kunyah. Ya. Yang kelima, boleh memberi kunyah kepada seseorang dengan sesuatu yang ada pada orang tersebut. Seperti Ali bin Abi Thalib, itu Nabi kasih gelar dia. Salah satu kunyahnya itu Abu Turab. Yakni Nabi SAW pernah melihat yakni Ali sedang tidur di masjid, yakni punggungnya itu tertutup tanah. Jadi Nabi berkata, ini Abu Turab ini tolong bangunkan. Turab itu tanah, ya kan. Yang keenam, boleh kita seseorang itu punya panggilan banyak, ini kunyah tadi itu. Di satu sisi Abu siapa, yang lain apa boleh, yakni namanya banyak tadi ya. Yang ketujuh, boleh berkunyah dengan anak laki-laki atau anak perempuan boleh. Nggak harus anak laki-laki saja. Yang kedelapan, boleh berkunyah bukan dengan nama anak tertua. Tapi memang biasanya memang diambil dari anak yang tua, karena anak yang tua itu lebih dikenal duluan. Yang kesembilan, lantaran berkunyah merupakan sunnah Nabi SAW dan kemuliaan atau penghormatan kepada orang yang dikunyahkan, maka tidak ada kunyah bagi orang kafir. Yang ada kunyah itu hanya bagi kita orang Islam. Ummu siapa? Ya kan, kalau perempuan kan ummu atau ummi ya. Cuman ada lagi masalah boleh nggak berkunyah dengan kunyah Nabi? Nabi kan punya kunyah juga ya. Ini tadi Abu Qasim ya kan. Para ulama beda ya. Ini ada yang mengatakan nggak, larangan Nabi itu berkunyah dengan nama kunyah Nabi itu yakni selama beliau hidup. Jadi nggak boleh sahabat tuh pakai nama Abu Qasim juga kunyah, karena itu milik Nabi. Ada ulama yang mengatakan itu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan nggak boleh sampai hari kiamat. Wallahu alam mana yang paling benar. Yang terakhir, bunda sekalian, yang ketujuh, kita ini manusia akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama bapak kita, bukan nama ibu. Tadi yang saya sudah jelaskan ya. Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW,
apabila Allah mengumpulkan manusia yang pertama sampai yang terakhir, maka diangkatlah bendera bagi setiap penipu. Lalu dikatakan, inilah tipuannya si fulan dan bin fulan. Jadi seseorang itu dia akan dipanggil, manusia itu dipanggil pada hari kiamat dengan namanya dan nasabnya, yakni bin atau bintinya nanti di dunia, yakni dia dipanggil nanti dia. Ini dalilnya itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Oleh karenanya itulah ada 7 poin yang berkaitan dengan yakni pemberian nama kepada anak. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman dengan baik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya permasalahan yang saya sampaikan atau yang lain, silahkan. Ya. Tadi kan Ustaz sampaikan masalah dengan nama yang artinya yang mungkin nama seperti yang tidak layak dalam kita Islam. Nah, sekarang kan katakanlah misalnya namanya udah terlanjur nih, Tad. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kalau mau ganti kan ribet mau ganti. Iya, benar. Artinya namanya tetap tapi panggilannya kita ubah seperti itu. Iya, betul. Sebaiknya kita yang punya nama sendiri, ya kalau bisa kita umumkan, atau kita tidak mau lagi, baiknya saya dipanggil dengan nama yang lain saja. Atau kalau biasanya kan orang dulu tuh ibunda ngasih nama 3 dak. 3 ini dak. Misalnya Muhammad Indra apa misalnya kan? Muhammad Indra Setiawan misalnya kan. Selama ini kita dipanggil Indra. Nah, coba kita rubah. Udah kan, paham nggak? Jadi apa tadi? Jadi Muhammad. Nggak harus dirubah apa? Semuanya, paham nggak maksud saya? Jangan salah paham ya. Jadi hanya panggilannya saja. Oh, saya lah ngaji rupanya Indra itu nama berhala, ya. Ini berhala orang Hindu. Kalau mau dirubah akta itu kan banyak kawinnya, dan itu kalau misalnya diganti ibunda, kalau diganti saja hanya kita saja, ya. Tapi ini nyangkut, ya kan? Nyangkut ke anak bisa jadi, nyangkut ke orang tua, ya kan? Ini kata ibunda tadi itu. Salah huruf saja, bahkan tanda apa? Tanda petik aja tuh. Kan misalnya nama anak saya tuh Ja'far. JA ada tanda ketiknya, kata petik kan? Nggak ada tanda petiknya tuh jadi masalah gitu. Nah itu. Pahami bunda ya? Jadi ini contoh nih, ponakan saya sendiri, namanya kan Yudhistira. Oh iya. Dipanggil Yudi. Nah, itu gimana, Tad? Apakah karena dipanggil Yudi, enggak dipanggil Yudhistira? Ya, mudah-mudahan itu Karena dimaafkan. waktu itu mau kasih nama kan enggak tahu orang tua. Ya, mudah-mudahan itu dimaafkan. Saya Ustaz ya. Ya, ibunda. Menyambung dari tadi itu. Ini kan masalah nama itu ya. Kan kalau nama kan tadi Ustaz sering mengarahkan ke Al-Quran dari Arab ya. Nah di Indonesia ini kan kadang-kadang orang bikin nama dia dengan bahasa Indonesia atau mungkin dari bahasa Sanskerta, tapi artinya dia mempunyai arti gitu. Itu gimana tuh namanya Ustaz? Ya selama baik, tidak merendahkan, tidak berlebihan, atau nggak ada artinya, kan ada nama nggak ada artinya. Misalnya kan, apa misalnya tadi tuh Setiawan misalnya. Kalau Minang apa misalnya? Ada nggak? Ya, kalau Minang kita Iwan misalnya kan? Kan nggak ada arti. Nggak, ya nggak apa-apa. Atau terus ini nggak lanjut Ustaz, hukumnya gimana? Hukum apa? Kalau kita buat nama, misalnya orang kan ada Khairun Nas, Khairun Nisa, itu kan kalau ada sebagian Ustaz, itu kan nama yang bagus, sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya wanita. Itu kan katanya nama bagus. Tadi kan kata Ustaz nggak boleh kita menamakan yang terbaik sebaik-baiknya itu. Nah itu hukumnya gimana kalau udah terjadi itu? Karena ya kalau sudah terjadi, itu bagus katanya. Kalau sudah terjadi, ya kalau sudah terjadi itu dimaklumi. Kenapa? Karena tidak tahu. Makanya saya meluruskan tadi. Ya, maksud saya ini dosakah? Enggak lah, kalau orang karena orang belum tahu, bagaimana seseorang? Enggak, kalaupun kita udah tahu nih, tapi nama itu dianggap baik loh tuh Ustaz. Nah dosa nggak kita mempertahankan nama itu? Ya itu tadi, makanya saya bilang tadi, misalnya tadi Khairun Nisa, itu kan sebenarnya itu orang memberi nama Khairun Nisa kan doa. Iya, doa. Dia, tapi sebenarnya itu bukan doa, itu sudah penetapan, ya ini sebaik-baik. Wah ini perempuan. Ada
ada saya pernah juga dengar katanya ya kita bikin nama temen yang sebagus-bagusnya seperti itu katanya. Iya, menempatkannya itu. Kita meniatkan anak saya sebaik-baiknya, jadi semoga dia menjadi itu nanti, semoga dia menjadi itu nanti, kan gitu Ustaz. Iya, kalau misalnya cantik, jamil, jamilah itu boleh. Tapi kalau misalnya tadi tuh sebaik-baik itu sebenarnya bukan nama, itu gelar gitu. Makanya saya bilang tadi itu bukan nama, itu sebenarnya gelar, sama kayak Saifullah. Mungkin niat dia bagus ya kan. Tidak memahami. Sebenarnya itu bukan nama, itu gelar gitu nah. Bisa nggak saya maksudnya nama dengan gelar itu? Memang memberikan nama itu ya itu tadi itu, orang itu nggak mungkin orang itu memberi nama dengan jelek ya kan, pasti ada juga yang memberi nama karena nggak tahu tadi nama-nama berhala tadi ya kan, atau nama bapaknya ini pencinta James Bond kasih nama, kan ada tuh, ya bunda ya, apa James Bond ya kan, suka dengan Dewi Yul ya kan, dia kasih nama Dewi Yul ya kan, paham kan Dewi ini kan, karena kalau dikasih nama Cristiano Ronaldo misalnya kan. Jadi kenapa para ulama melarang kita misalnya memberi nama dengan nama orang-orang kafir ya kan? Dalam tanda kutip ya, kecuali kalau dia udah masuk Islam misalnya kan? Tapi kalau nggak ada artinya gimana? Itu kan loh. Jadi kenapa? Karena orang itu akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kalau kita mencintai orang kafir, itu kalaupun misalnya suka ya wajar lah ya, namanya bola sekedar saja. Tapi kalau soal memberi nama ya kita kasih nama. Ini mungkin yang saya maksud tadi tuh. Bahkan makanya saya bilang tadi, saya nggak usah sebut suku tertentu ya. Suku tertentu tuh anak tadi dikasih nama, bayang lah, Bagong, Pengki, sampai ada kasih nama presiden, bayangin. Anaknya dikasih nama presiden. Jadi saya nonton itu. Kenapa Anda kasih nama anak Anda presiden? Nanti niat saya, doa saya katanya, kalau dia jadi presiden dia dipanggil 2 kali. Jadi kepada Bapak Presiden ya kan? Enggak? Ya kan biasanya Presiden Jokowi, Presiden Prabowo ya kan? Ini karena namanya presiden ya kepada saya tetap nonton itu tertawa-tawa saya, ya Allah niatnya ini ya. Jadi itu Bunda ya. Jadi kita kembali tadi Bunda, jadi apa yang sudah terjadi itu dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian tingkatan nama tadi, kalau yang nama haram ya sebaiknya kita rubah, itu tinggalkan. Tapi tentu berubahnya juga tadi itu hanya sebatas panggilan. Kalau harus berubah akta itu susah zaman itu. Ya sudah, mohon ampun kepada Allah, dan insya Allah itu tidak berdosa karena belum tahu. Nah, sekarang ibunda sudah belajar, nanti punya cucu kasih nama, ngapain kasih nama artis ya kan, nama artis kafir lagi kan, suku telanjang ya kan, pakai bikini kok kasih nama, salah. Mama nih, iya coba kasih nama Aisyah, Khadijah ya kan, atau gitu. Ada lagi yang tanya ibunda? Ada lagi yang tanya masalah yang lain juga, silakan. Dia nggak nyata tadi Ustaz. Ada cukup ya? Hah? Cukup? Ada lagi yang ingin bertanya? Yang di dalam ada banyak masalah nama, ada yang ragu barangkali, atau mungkin sudah terlanjur barangkali. Ustadz, nama suami saya Brahmana. Oh iya, Tat. Apa ganti aja suami? Astagfirullahaladzim. Gue nanya, Tat. Kadang orang istri itu kan dipanggil misalnya nama suami di belakang, boleh beda itu, Tat? Ini pertanyaannya bagus tuh. Yang zaman sekarang ini ya kan, misalnya Maya Ahmad misalnya kan, ya kan, itu sebenarnya bukan produk kita, itu sebenarnya produk mereka, yakni orang-orang di luar kita. Yang disandarkan itu kepada bapak kita. Ini namanya siapa? Bapak Ernita Matnawi itu sebenarnya. Nama suami? Ferry. Nggak boleh Ernita Ferry, nggak boleh. Nah, itu salah, itu yang kita belajar ini. Kenapa? Itu bukan punya kita. Karena kalau dia cerai, udah nggak ada lagi. Kalau nama bapak itu
dipakai sampai kemana? Tunggu ibunda, dengerin. Dipakai sampai mana tadi? Sampai akhirat. Kalau nama suami, nah kalau juga mau pakai suami, pakai nyonya. Nyonya Ferry, boleh. Nyonya, kan memang nyonyanya, maksudnya istrinya. Tapi kalau Erni, jadi sebaiknya ditinggalkan. Yang dipakai Erni sama bapak tadi? Erni Matnawi. Kalau memang butuh niat. Kalau kepentingannya juga kayaknya nggak begitu ini ya kan? Gitu. Kalau pakai nyonya aja. Istri saya, namanya Liska. Nyonya Amri aja, nggak usah pakai Liska Amri. Itu sebaiknya itu dihindari karena apa? Itu tidak dikenal di. Nah itu tadi yang punya tadi itu yang milik kita itu jarang yang nggak paham tuh umi. Nah, kalau bahasa kita tuh mak siapa gitu kan? Kenapa? Ayo ragu-ragu tanya. Kita Ustaz banyak nama Upi kan, jadi nama suami banyak Upi Ono gitu nah. Upi itu gitu nah. Membedakan. Karena mungkin nama Upi itu banyak nih. Oh iya. Kami di arisan ini. Iya. Karena nama Upi banyak, jadi pakai nama suami. Mudah-mudahan itu dimaafkan. Tunggu. Ini saya jelasin ya. Kadangkala memberi gelar yang buruk itu dilarang. Kan di dalam Al-Quran, janganlah kamu memberi gelar-gelar yang buruk. Tapi ada sesuatu tuh gelar itu untuk menjelaskan sesuatu. Itu bahkan aib juga nggak apa-apa. Menyebut aib orang boleh nggak? Nggak boleh. Tapi karena untuk menjelaskan sesuatu maka itu boleh. Misalnya nama Upi banyak nian tadi kan di kampung itu misalnya. Karena saking banyaknya Upi rumah Upi mana? Upi keriting misalnya kan? Atau Upi kelak apa keling kan Upi hitam biar menandakan apa? Biar jelas atau kan? Atau Upi lontong ya ini yang jualan lontong gitu kan? Nah, jadi itu boleh insya Allah itu dimaafkan. Kalau memang tujuannya untuk supaya lebih jelas, bukan sengaja untuk ya itu paham maksud saya ya. Yang ngasih manggil itu kan bukan itu yang ngasih nama. Ya betul, betul juga. Iya benar, ya betul. Betul. Iya. Ya itulah tadi. Jadi bahkan aib saja boleh disebutkan, apalagi hanya sebutan nama suami tadi untuk memperjelas Upi Manu tadi. Bukan gitu yang ngasih nama. Iya. Bahkan saya ulangi lagi nih. Aib saja itu boleh disebutkan. Mamat di kampung tuh 10. Mamat kencot. Ya kan? Pokoknya Mamat apa lah kan? Mamat geber ya kan? Jadi pokoknya disebutlah yang lebih spesifik. Padahal itu aib, tapi hanya sekedar untuk menjelaskan. Memanggil saya tadi ya, disebutkan dengan kebiasaannya gitu ya. Kayak yang tadi, yang Abi Turop tadi itu. Abu Turop ya, karena dia terselimuti apa? Ya. Disebutkan itu sama Iya. Karena Ali tadi dipanggil oleh Nabi kunya Abu Turab karena kebetulan Nabi melihat dia lagi tiduran di pasir, punggungnya tertutup tanah. Turab kan tanah gitu. Itu kan kebiasaan. Nah kadang orang juga kalau kita sekarang tuh istilahnya orang tuh dikenal dengan kebiasaan dia tiap hari. Misalnya karena dia gawe nyombain TV ya kan. Namanya Udin banyak. Udin mana? Udin TV. Maksudnya dia tukang bayi TV. Ya. Karena dia begawe di PDAM, Udin mana? Udin PDM. Gitu. Dia sopir ya kan? Udin mana? Udin sopir. Itu kan itu boleh. Paham Enda? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam.